Swastiastu. Hai Spenga Timers, kembali lagi dengan kita berdua. Saya Arisya dengan rekan saya Giri. Oke, kali ini kita bertemu di acara Tripod Talk Spenga dengan bintang tamu Ejen, Kayla, Mucuma. Oke, mana? Oh, hai. Hai. Ketemu di Tripod Talk Spenga Tim. Yeay. Oke, kita ketemu nih. Gimana kabarnya tentang Kak Kayla sekarang? Sekarang aku baik-baik aja sampai dengan hari ini. Bagaimana dengan kalian berdua? Sangat baik sekali. Yeay, syukurlah. Kalau nggak salah, kakak baru mendapatkan juara 2 ya, bercerita atau storytelling di SMA Negeri 2 Tabanan. Ya. Keren banget. Itu lawan apa sih? Provinsi atau apa? Sekabupaten. Kabupaten. Ya. Keren banget lu. Keren. Lain, semua keren banget. Ya, baru juara dong. Udah keren loh. Oh iya. Kita mau kayak ada nanya-nanya sedikit nih tentang lomba-lomba kakak, boleh nggak? Boleh banget. Mungkin Giri duluan deh yang nanya. Kira-kira gimana pas persiapan saat sebelum lomba storytelling? Kira-kira ada kendala apa ataupun ada apa gitu? Persiapannya sih kayak dari mulai hari jauh banget ya. Kalau kendala itu sudah pasti ada. Pokoknya setiap ingin memulai sesuatu pasti banget ada kendalanya. Untuk persiapannya itu beberapa minggu sebelum hari H, jadi sekitar 1 bulan sebelum lombanya, itu lumayan banyak kendala, entah ya sih, kadang sedikit susah, tapi mau gimana lagi, kita harus kuat. Tapi kakak seneng nggak sih kayak gitu? Seneng banget, walaupun awalnya tuh kayak agak gak yakin gitu ya, soalnya kan yang dilawan kan bukan cuma 1-2 orang nih, melainkan beberapa puluhan sekolah dari Tabanan, dan agak sedikit takut, tapi dengan adanya orang-orang sekitar yang support, mau gak mau harus bisa dan harus mau. Iya. Harus seneng pokoknya. Oke, tadi kan udah nih persiapannya ditanya. Gimana pas lombanya nih, pas di hari hanya ada pengalaman apa gitu? Pengalaman seru atau apa gitu dari ceritanya? Oh, kalau pengalaman sih kayaknya lumayan banyak ya. Dari awal masuk itu kita ketemu beberapa peserta dari beberapa sekolah. Itu ya namanya juga baru kenal ya, jadi kita kayak malu-malu gitu. Oh ya, ini kan ada berbagai 2 sesi nih, ada sesi pidato sama storytelling. Nah, di saat sesi pidato udah selesai nih, kita kan ada break, lunch time, istirahat, terus kita makan di sini. Awalnya itu ini kan ada 20 peserta dari speech dan pidato dan juga storytelling. Dia itu ada satu sekolah tuh biasanya ngirim 4 peserta. Jadi itu seingat aku, dia tuh ada 4 meja, yang dimana satu meja itu dari satu sekolah. Ada nih 4 peserta yang dari sekolah yang berbeda. Terus ya aku datanglah di situ. Awalnya tuh kayak kita diem-dieman gitu loh, kayak harusnya kan iya bener-bener diem-dieman. Terus waktu itu tuh satu meja itu ada 4 orang harusnya, tapi ini aku bertiga, yang satunya entah kemana. Pas satunya dateng, yang tadinya kita diem-diem, yang satunya tuh bener-bener talk aktif banget ya. Dia kayak nanya, gimana, apa inspirasi kamu ikut bahasa Inggris? Aku langsung kayak, wah kayaknya kita nyambung nih, aku langsung ngomong. Terus sepanjang kita makan siang, orang-orang lagi pada makan, kita tuh ngobrol berdua. Entah kita ngomongin kurikulum merdeka lah, ngomongin tentang kesulitan pelajaran di sekolah itu seperti apa, yang ya kita membicarakan bahasa Bali sih. Sebenarnya pelajaran yang cukup sulit untuk saya. Ya. Ya, jadinya kakak punya temen gitu, temen baru gitu. Ya, kenalan dari beberapa sekolah, dan mereka benar-benar asik sih, frekuensi. Kira-kira kakak bisa nggak untuk memberikan pengalaman kepada adik-adik kelas supaya bisa ikut seperti kakak menjadi juara 2 atau mungkin juara 1? Untuk pengalaman sih nggak banyak ya. Yang pertama itu karena ini ketiga kalinya aku ikut lomba. Untuk kalau ditanya yang pertama kali itu termasuk sulit, yaitu kita harus siapin mental. Waktu aku lomba pertama kali itu kan aku ada beberapa kendala yang bisa dibilang lumayan wah gitu kan. Cerita dong macetnya gitu.
Ya, oke. Hujan macet lu nggak bisa lewat. Oke. Jadi pertama kali aku lomba bahasa Inggris itu speech, pidato. Itu aku coba-coba awalnya kan. Itu karena bener-bener pertama kali, jadi aku harus ekstra nih. Cuman mungkin karena aku merasa kayak biasa lah ya. Jadi latihanku kurang. Dan kena apesnya lagi nih, kita datangnya telat waktu ke sekolahnya itu. Acaranya udah dimulai. Terus pas aku ambil nomor undian, ternyata aku nomor undian ke-5. Terus yang udah tampil itu undian ke-3. Apes banget. Terus persiapanku kan kurang banyak nih. Aku langsung baru dateng tuh langsung deg-deg gitu. Aku nggak sempet baca buku karena saking deg-degannya. Pas namaku dipanggil, Kayla, time is yours. Aku langsung gegabah gitu. Selesai semuanya. Pas paragraf pertama, kedua itu masih oke. Pas paragraf ketiga itu aku langsung kayak langsung gitu. Gimana ya? Awalnya tuh aku mikir dengan aku tampil di depan, orang-orang tuh bakal merhatiin dari ujung kepala sampai kaki. Kayak kesalahan aku tuh bakal tetap diliatin gitu kan. Ternyata aku sekarang sadar kalau misalkan kita tampil di depan tuh mereka sebenarnya nggak sepenuhnya ngeliatin kita. Mereka cuman ngedengerin, oh ya udah. Aku tampil itu aku terlalu mikirin orang-orang yang merhatiin aku, jelek nih gimana. Ternyata yang harusnya aku fokus itu jurinya, bukan orang-orang. Karena juri yang menilai kita. Iya. Karena aku terlalu khawatir orang-orang merhatiin gerak-gerik aku, jadinya aku kayak aduh, gimana nih ya, nervous parah. Dan akhirnya aku selesai. Yang harusnya minimal waktunya itu 5 menit, aku malah selesai mengakhiri pidatoku itu menit ke-2. Itu karena gak hafal sama Karena bener-bener ngeblank, semuanya hilang. Padahal sebenarnya aku udah bener-bener hafal ya, walaupun agak lupa-lupa, tapi pokoknya bener-bener ngeblank waktu itu. Hasilnya tadinya waktu aku turun panggung nih, aku udah sedikit cerita, nangis nih ceritanya ke kamar mandi. Nah abis itu ya udahlah santai. Terus pas mulai pengumuman juara nih, aku udah yakin kalau aku nggak bakal dapet, makanya aku langsung kayak siap-siap aja nih, siap-siap buat pulang. Pas pengen pulang nih, terus kayak oh ya ada satu lagi nih juara favorit, namaku Kayla Kalista. Aku langsung kayak hah? Waktu itu aku sama pembina aku, dia kayak maju. Hah, bukan saya pak gitu. Itu kamu gitu. Pas saya maju, bener namaku nih yang disebut nih. Sampai dikasih bagian ngasih piala nih. Piala lu. Ini buat saya gitu ke jurinya. Iya buat kamu gitu. Makasih gitu. Aku bener-bener nervous banget gitu loh. Kayak gak nyangka banget, kayak magic gitu. Walaupun padahal aku udah kayak kacau banget ya bisa dibilang, tapi masih tetap dapat piala. Itu suatu kebanggaan dan hal yang sangatlah magic. Ya gini nih, pas itu kan kakak banyak nih lombanya tuh berbanyak. Siapa sih dari sekolah mana sih lawan terberat? Untuk lawan terberat sih semua menurutku, karena ini kita tuh finalnya adalah 10 peserta. Jadi aku di situ melawan 40 peserta dari berbagai sekolah yang ada di Tabanan, dan itu sangatlah berat karena kayak bayangin yang ikut 40, yang lolos cuma 10. Gimana yang 30 lainnya pasti kan kayak Iya. Dan astungkara aku lolos 10 besar. Walaupun sebenarnya semuanya itu susah sih. Entah dari mereka segi pronunciation apa segala macam, penampilan masih lebih unggul mereka daripada aku, tapi ya bersyukur deh ternyata masih bisa 10 besar. Yeay. Kira-kira pas lomba di sana tetap pernah kenalan nggak ada sama seseorang itu sampai mungkin chattingan itu pas sampai di rumah gitu? Kira-kira ada nggak? Ada. Awalnya tuh kita cerita ya yang aku ceritain di tempat waktu kita makan siang itu. Waktu makan siang. Abis itu pas udah selesai,
yang kakak-kakak OSISnya nih, pengurusnya nih bilang, kalian kalau pengen foto silakan foto dulu gitu. Kebetulan kita udah akrab, jadi aku ngajak teman-teman dari sekolah lain yang udah aku ajak ngomong nih, ayo kita foto yuk. Terus kita tukeran sosial media, WA, dan kita chattingan kalau misalkan ada hal yang nggak aku tahu nih tentang bahasa Inggris, aku nanya ya dia juga. Kadang tuh walaupun kita cuman orang asing ya, temenan sama yang benar-benar beda sekolah, dan itu beda sekolah yang sangat jauh, tapi kita masih bisa saling membantu di bidang bahasa Inggrisnya itu kalau ada kesulitan. Kira-kira kita bisa kasih nerusin prestasi-prestasi kakak. Tuh dulu kan kakak juga pernah dapat juara 1 tuh di Denpasar ya. Kita bisa nggak sih? Kalau menurut aku sih pasti bisa, asal yang pertama itu adalah you have a strong mental, dan juga niat kamu tuh harus udah bulat. Kalau misalkan apapun kamu ingin mengikuti apapun, kalau niat kamu itu sudah 100%, kamu pasti bisa. Gak peduli omongan orang, oh kamu bidangmu bukan di ini, tapi kalau misalkan kamu sudah 100% niat, kamu pasti bisa. Dan juga perlunya dukungan orang-orang sekitar, untuk diri sendiri juga. Kita juga harus butuh quality time buat diri sendiri, supaya kita tuh merenungi diri sendiri gitu. Kira-kira bisa nggak ya kalau misalkan setelah kita merenungi diri sendiri, kita udah cukup yakin nih, oh kayaknya aku bisa deh untuk mengikuti ini. Udah, kamu pasti bisa. Kita kagum banget sih sama kakak, kayak Iya deh. keren banget, dulu dapat juara 1 sekarang juara 2. Ya, prestasi kakak ini kakak persembahkan untuk siapa sih? Untuk prestasiku sudah pasti yang paling utamanya itu adalah untuk sekolahku, sekolah kita, SMP Negeri 3 Selemada Timur. Sudah pasti dengan semua perjuangan yang aku lakuin itu paling utama adalah untuk sekolahku sendiri, untuk mengharumkan dan membanggakan nama sekolahku, dan juga untuk orang tuaku, untuk diri aku sendiri, of course untuk masa depan aku juga, supaya kita lebih dibekali, sudah cukup bekal ya untuk masa depan, bekal ilmu bahasa Inggris. Dan ya untuk semuanya aku juga mau ngucapin terima kasih banget untuk semua anggota sekolah SMP Negeri 3 Selemada Timur atas dukungan kalian semua ya teman-teman, yang udah dukung aku dari awal sampai akhir, yang awalnya nggak tahu apa-apa nih tentang speech, storytelling, dan juga guru-guru pembina semuanya yang udah nge-support dari awal sampai akhir, yang bikin jadi wah pede mentalnya baja langsung. Aku lihat nih di spotnya Lokal Storytelling kayak ada nyanyi-nyanyi gitu. Oh iya. Boleh dong kita nyanyi untuk kita nih. Serius sih? Iya. Oke. Yaudah. Kreatif. Sini. Jeng. Ini dah. Give yourself to me, give it all. Kok bisa apa aja, talent banget, nomor banget kan? Aku bisa menyimpulkan dari cop-cop kita kali ini bahwa kebersamaan akan membawa kita pada kesuksesan bersama. Sekian cop-cop kita kali ini, sampai jumpa di Tripa Talks Negatif. Bye bye.